Baik, kita lanjut lagi pembahasan soal. Di sini ada soal yang pertama, tentukan hasil dari. Artinya kita sebenarnya ini perhitungan yang sangat sederhana, operasi penjumlahan dan pengurangan antara bilangan. Di sini bilangan pecahan dan bilangan tunggal. Bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama, 3/5 minus 4. 3/5 minus 4. Ini sama dengan berapa? Langkah pertama adalah kita jadikan dia sebagai bilangan seper ya. Yang ini tetap 3/5. 4 ini adalah 4/1 sama dengan, kalau sudah begini tinggal kita tarik garis saja. Ini dikalikan 5 dikalikan dengan 1, 5 dikali 1 5 kali ya. Kemudian 1 dikalikan silang, 5 dikalikan silang, tapi yang dikalikan silang 1 dulu. 1 dikali 3 artinya ini ya, 1 dikali 3 3, 5 dikali minus 4 sama dengan minus, jadi ini dikalikan ke lewat sini aja ya, dikalikan silang, minus 20 sama dengan berapa? Sama dengan minus 3 minus 20 minus 17/5. Oke, cukup sebatas ini boleh. Atau kalau mau dikecilkan lagi, sama dengan minus berapa itu? 3 2 dari mana? 5 kali 3 15 tambah 2, jadi minus 32/5. Oke, nomor 1. Selanjutnya nomor 2 itu minus 2/3 minus 2 sama dengan, sama seperti yang pertama tadi, sama dengan ini kita buat per semua, minus 2/3 minus 2/1. Langkah keduanya sama, tarik garis saja langsung. 3 dikali 1 3, 1 dikali minus, ini kepemilikannya itu milik 2, yang di depan itu adalah milik angka di belakangnya. 1 dikali minus 2 minus 2 3 dikali minus 2 minus 6, minus 2 minus 6 minus 8, atau minus 8. Ini sama ya. Kalau mau dikecilkan atau disederhanakan, artinya sama dengan minus 3 yang mendekati dikali 2, 3 dikali 2 6 ke 8, minus 2/3. Oke, selanjutnya soal nomor 2, tentukan nilai X. Nah, ini kita mencari nilai X. Berapa nilai X nya? Untuk soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 kita mencari nilai X. Artinya kita buat soalnya dulu. Minus 2 sini ya. Oke, kurang terang ya. Minus 2/5 X plus 3 sama dengan minus 12.
Oke. Perhatikan di sini yang ada X-nya yang ini. Yang tidak ada X-nya yang duanya, ini dan ini. Artinya yang ini bisa didekatkan. Jadi ini pindah ke sebelah sini. Sehingga minus 2/5 X sama dengan minus 12 yang tetap. Nah, ini yang pindah. Jadi minus 3. Oke, kita kerjakan satu-satu pelan-pelan saja. Minus 15, minus 12 minus 3. Nah, kalau sudah demikian artinya ini tetap minus 2/5X. So, sehingga ini per 5 boleh dikalikan 5, dia menjadi kalikan 5, tapi kita gini aja. Langsung kita kalikan karena ini bagi, maka dia langsung berubah jadi kali. Minus 2 minus kepemilikannya 2 X sama dengan, nah 5 ini dikalikan dengan ini, minus 15 dikali dengan 5. Oke, sama dengan 15 kali 5 berapa? Minus 75. Jadi minus 2X sama dengan minus 75. Minus 2X sama dengan minus 75. Sehingga X sama dengan berapa? Ini kali, artinya dia berubah ke sebelahnya menjadi bagi. Minus 75 per minus 2 sama dengan 30, berapa ini? 37 ya. 37,5. Inilah nilai X ya. Selanjutnya yang B. Gimana dengan yang B? Yang B nya sama 3X minus 1/2 sama dengan 1/3X. Yang ada X nya yang mana? Yang ini dan yang ini. Yang tidak ada X nya yang ini. Ini ya, yang ada X nya kita dekatkan, sehingga yang ini kita pindahkan ke sebelahnya. Jadi 3X tetap ini plus jadi minus 1/3 X sama dengan ininya pindah ke sebelah sini, pisahkan ruasnya, minus setengah jadi 1/2X. Yang ini kita kerjakan dulu. Jadi sama prosesnya dengan yang nomor 1. 3X per 1 minus 1/3. X nya bisa ke atas di sini, X, nah, X per 3 sama dengan 1/2. Yang ini kita kerjakan, kita tarik garis. 1 kali 3 kali 3X 9X. 1 dikali X minus X sama dengan 1/2. Kalau persamaannya sudah seperti ini, maka kita tinggal kalikan silang saja, atau mau dioperasikan dulu boleh. 9X minus X berapa? 8X per 3 sama dengan 1/2. Dan seperti ini langsung kali silang, karena ini sama dengan di 2 dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini, sehingga 2 dikali 8X sama dengan 16X sama dengan 3 dikali 1 3. X sama dengan kali jadi bagi 3/16. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 apa soalnya? Tentukan persamaan garis yang melalui titik ini. Persamaan garis di sini, persamaan garisnya 3,1 dan min 1, minus 2. Artinya X1 Y1 X2 Y2. Oke, sudah dapat. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan Y2 minus Y1 per X2
X2 minus X1 dikalikan dengan X minus X1 plus Y1. Gantikan Y2 nya berapa? Minus 2. Oke, Y1 nya Y sini minus ya, Y1 nya 1 sama dengan X2 nya, mana X2 nya? Minus 1, X1 nya 3, artinya minus 3. X1 nya mana? Minus 3. Oke, plus Y1 nya 1. Oke, sebenarnya dioperasikan minus 2 minus 1 minus 3 per minus 1 minus 3 minus 4 X minus 3 plus 1. Nah, ini minus habis ya, minusnya yang habis ya. Oke, artinya 3/4. Yang ini jangan diganggu dulu, yang satu ini beda. Jadi untuk membuka kurung ini, maka yang ini dulu yang dikerjakan, satunya nanti. Oke, 3/4 dikali, jadi ini dikalikan ke sini. Ingat, tanda panah ini perlu penting kalau kita belum biasa. Jadi 3/4x, 3/4x, 3/4 dikali 3 minus 9/4. Nah, baru plus satunya ngikut, plus 1 sama dengan, kalau sudah plus 1 demikian, baru kita operasikan yang ada x nya ini, yang tidak ada x nya ini, sehingga kita kerjakan yang ada x nya, artinya 3/4 tetap. Nah, yang ini akan kita kerjakan. Bagaimana kita mengerjakannya? Ini boleh diganti 4/4 boleh, 1/1 boleh, karena untuk menyamakan dengan di atas kita kerjakan 1/1. Oke, minus 9/4 plus 1/1. Oke, yang ini jangan ganggu gugat ya, kita bedakan spidolnya, sama dengan 3/4x. Oke, jangan diganggu gugat yang itu. Kita kerjakan yang ini sama seperti yang tadi. Jadi di sini minus 4 kali 1 4, 1 kali 9 9, 4 kali 1 4 plus 4. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan, bahwa minus ini adalah milik 9 karena dia tidak ada kurungnya. Beda kalau dia ada kurung. Kalau dia ada kurung, maka minus ini milik 9 dan 4. Tapi kalau dia tidak ada kurung, maka minus ini milik 9 saja. Nggak kelihatan, sorry. Oke, ini yang sering kesalahan. Minus ini hanya milik 9 saja, bukan milik 4. Kalau dia nggak ada kurung. Tapi kalau dia ada kurung, misalkan di sini kita buat minus 9 plus 4/4. Nah, kalau ini artinya minus ini miliknya 9 dan miliknya 4. Artinya hasilnya ini minus, ini dijumlahkan minus 13/4. Tapi kalau misalkan minus 9, salah di sini ya, minus 9 plus 4/4, maka minusnya hanya milik 9 saja. Artinya berapa hasilnya? Minus 9 plus 4/4 sama dengan minus 5/4. Itu bedanya, beda makna kurung ini. Oke, ini hasilnya, sehingga diperoleh 3/4x tetap minus 5/4. Oke, Y sama dengan, oke, terakhir soal yang terakhir. Ini sebuah barang dijual dengan harga Rp40, maka terjual sebanyak 150.
artinya ingat harga adalah Y ya, sementara kuantitas banyak adalah X. Artinya X1 kita tulis dari X1 dulu itu 150, Y1 sama dengan 40, X2 sama dengan 90, Y2 dengan 60. Oke, sama seperti yang tadi, Y sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 X minus X1 plus Y1. Kita mau masukkannya Y2 60 Y1 mana 40 per X2 nya 90, X1 nya 150, X minus X1 nya 150 plus Y1 nya 40, sama seperti sebelumnya. Ini berapa? Kurangkan saja ya, 20 minus per minus berapa ini, 60, X minus 150 plus 40. Satu-satu dulu mengerjakannya kalau belum paham. Kalau sudah paham nggak apa-apa, langsung sekaligus. Nah, dengan ini berapa? Kita bagi 1 per minus, boleh di atas boleh di bawah, jadi minus 1 per 3 X minus 150 plus 40. Ini kalau mau dibagikan silahkan pakai kalkulator, pakai apa silahkan, tapi saya lebih cenderung memilih yang ini, pecahannya tidak pakai pecahan desimal. Sama ini juga dikalikan, ini buka kurungnya, yang ini jangan diotak-atik dulu, ini dulu yang diotak-atik, ini yang diselesaikan dulu, yang ada kurungnya ini nanti 1 per 3 X minus 1 per 3 X dikali X minus 1 per 3 X. Oke, ini ya. Nah, kemudian dikalikan sini jadi 2 kali dia, karena ada 2, minus plus 150 per 3, 150 per 3 berapa, 50, baru ngikut 40 nya, sama dengan minus 1 per 3, naik dikit, minus 1 per 3 X plus 90. Ini persamaannya. Kalau mau dibentuk dalam fungsinya, jadi ini fungsi permintaan ya, Y itu adalah P sama dengan minus 1 per 3 X adalah Q plus 90. Oke, ini tambahan latihannya, tambahan bahasan soalnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.